Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel. Baiklah, di video kali ini saya akan melakukan pembahasan mengenai bagaimana cara kita melakukan pemasangan di bagian CVT. Simak video ini sampai dengan habis untuk mengetahui bagaimana cara atau apa saja yang harus diganti dari awal sampai dengan selesai. Ini kita akan langsung ke proses pemasangan. Namun jika ingin mengetahui atau belajar untuk melakukan proses pembukaan, mungkin bisa melihat dari video-video saya sebelumnya. Ada yang membahas bagaimana cara melakukan pembukaan atau membuka bagian CVT. Nah, untuk pemasangan kali ini kita lakukan langkah yang pertama untuk perakitan di bagian secondary. Nah, di sini untuk yang pertama kita ambil bagian fixed ataupun puli yang modelnya seperti itu. Kemudian kita pasangkan kelaharnya, karena di bagian sol GT itu kita harus membeli secara terpisah dari bagian puli dan juga bearing. Berbeda dengan punya Mio, dia kalau seumpama kita beli pulinya itu langsung terdapat kelahar. Namun untuk sol GT ini spare partnya secara terpisah. Jadi untuk pertama langkah pemasangan bearing yaitu kita bisa melakukan pemasangan dengan cara didorong atau dipukul saja. Namun ini dilakukan secara perlahan, secara pelan-pelan agar sisinya dapat masuk secara sempurna dan presisi. Lakukan secara berulang pelan-pelan sampai dengan rapat. Oke, jika dirasa sudah masuk secara sempurna dan rapat, langkah selanjutnya adalah pemasangan klip atau circlip menggunakan tang spi. Nah, ini kita menggunakan tang spi ya. Namun jika nggak ada tang spi di rumah atau di bengkel, mungkin bisa langsung dipasang ataupun ditekan menggunakan obeng setting, obeng minus atau apapun yang sekiranya bisa mendorong sampai klip tersebut masuk ke posisinya. Pastikan klip tersebut jika sudah masuk dan presisi dapat berputar, karena jika tidak presisi maka pengunci untuk bearing dapat membuat bearing bergerak maju ataupun mundur, sehingga itu dapat merusak ataupun membuat masa pakai bearing tersebut akan menjadi lebih cepat. Kemudian setelah pemasangan circlip tadi, kita lanjutkan ke bagian bearing yang kedua. Ini bearing ini model seperti bearing bambu. Pastikan kita memberi grease terlebih dahulu untuk bagian ini, karena di bagian bearing bambu ini akan sedikit lebih keras karena posisi ataupun kedudukannya itu lebih rapat. Jadi kita harus memberikan grease sedikit agar dapat mempermudah masuk bearingnya. Langkahnya sama, dipukul saja. Kita bisa mengalasinya menggunakan bearing yang lama agar bearing yang baru tidak rusak ataupun lecet. Oh iya, pastikan ada angka ataupun kode dari bearing tersebut nongol ke permukaan agar posisinya tidak terbalik. Untuk pemasangan diharapkan jangan terlalu masuk sampai ke dalam. Bisa dilihat sampai rata saja dengan permukaan atau sedikit masuk. Namun jangan sampai terlalu masuk ke dalam, karena itu juga dapat berisiko merusak as ataupun membuat putaran dari puli tersebut tidak lancar. Untuk kemudian kita pindah lagi ke bagian sliding shift. Nah, ini kita melakukan langkah pemasangan sealnya. Nah, untuk bagian seal ini terdapat dua piece untuk bagian atas dan juga bagian bawah. Langkah pemasangannya sama, kita berikan sedikit grease, kemudian kita tekan saja sampai dengan rata dengan pulinya. Pemasangan ini harus hati-hati dan juga pastikan rata dan presisi untuk membuat masa pakainya lebih lama dan juga membuat
gemuk ataupun grease tidak lumer ke bagian puli sehingga membuat fumble ataupun komponen lainnya selip seperti itu. Jadi pemasangannya harus benar dan rata. Lakukan saja bagian atas dan bawah, kemudian dilap atau dibersihkan sehingga sisa-sisa grease tidak lumer kemana-mana. Nah, apabila sudah dipasang bagian sealnya, kita lanjut pengisian di bagian grease. Maksud saya di bagian puli kita beri grease sedikit untuk bagian dalamnya, sehingga nanti waktu saat kita memberi grease pada kuncian yang 3 buah itu, kita tidak perlu memberikan grease yang terlalu banyak. Apabila sudah rasa cukup untuk bagian grease-nya, kita langsung pasangkan saja untuk sliding shift dan juga fix shift. Kita pasang, kemudian pastikan posisi ini seperti pada video rata. Kemudian kita pasang saja pin-pinnya. Nah, ini ada 3 piece. Apabila kita melakukan pergantian pada bagian CVT, terutama untuk bagian pulinya, diharapkan untuk mengganti juga bagian pin ini, karena jika kita menggunakan part yang lama, ada kemungkinan bagian pin tersebut aus. Baiklah, setelah pemasangan pin, kita langsung melanjutkan ke bagian pemberian grease ataupun gemuk. Nah, ini lakukan pengisian atau pemberian gemuk kepada sela-sela yang tadi. Oh ya, sebelumnya kita jangan lupa untuk memasang terlebih dahulu pada bagian o-ring ini. Nah, ini juga terdapat 2 piece. Diharapkan untuk melakukan pergantian ya apabila kita membeli puli baru, ataupun mungkin jika kita melakukan servis, ada baiknya o-ring ini dilakukan pergantian agar menghindari atau mencegah daripada grease yang mulai merembes diakibatkan karena o-ring ini sudah getas ataupun sudah habis ataupun mengecil. Bukan mengecil sih, lebih ke arah aus. Oke, apabila sudah terpasang o-ringnya, langsung ke tahap pengisian grease. Nah, isi di bagian sela ini diisi dengan sampai dengan rata, artinya diisi dengan padat dan penuh. Nah, fungsi grease ini adalah untuk membuat pergerakan agar pulinya dapat naik dengan mudah dan turun dengan mudah. Lakukan pengisian, jangan terlalu berlebihan. Pastikan rata dan juga di sekelilingnya nanti dibersihkan jika sudah diberi grease agar tidak lumer ataupun bekas grease-nya kemana-mana yang menyebabkan part lain akan selip. Oke, setelah semuanya selesai, langkah selanjutnya adalah pemasangan mangkok yang model seng ini. Nah, yang bagian mangkok ini saya tidak lakukan langsung pergantian karena saya rasa ini masih bagus dan layak dipakai. Tentunya kita bisa melakukan langkah tersebut untuk mengantisipasi atau mengurangi dari budget, karena ini cukup banyak biaya yang diperlukan. Karena bagian yang lain memang benar-benar perlu dilakukan pergantian efek dari motor ini menerobos ataupun kena genangan banjir. Jadi, namun di bagian mangkok ini masih bisa digunakan, makanya tidak langsung saya lakukan pergantian seperti itu. Nah, apabila sudah pemasangan cukup mudah, tinggal dimasukkan saja. Namun jika kurang yakin mangkok tersebut tidak rata, bisa dilakukan mendorongnya atau memukulnya sedikit, namun tidak sampai membuat mangkok tersebut lecet ataupun baret. Nah, apabila sudah, bersihkan di bagian sekelilingnya menggunakan kain lap ataupun boleh menggunakan tisu. Bersihkan sampai tidak ada lagi grease yang keluar ataupun sisa-sisa grease yang tertinggal. Apabila sudah, kita langsung ke tahap pemasangan per dan juga sprocket.
atau kampas kopling gandanya. Nah, ini juga kita lakukan pergantian. Setelah itu kita langsung pemasangan bagian nut ataupun murnya. Nah, ini hati-hati jangan lakukan seperti ini juga, jangan dilakukan pemahatan karena itu dapat merusak. Namun jika memang tidak memiliki kuncinya, ya tidak apa-apa. Namun jika ingin partnya lebih awet, mungkin bisa kita gunakan kuncinya, dan saya sarankan memang benar-benar kita harus menggunakan kunci yang sesuai agar masa pakai part dan juga spare part kita dapat lebih terjaga. Lakukan pemasangan seperti pada video atau bisa meminta pertolongan kepada teman ataupun yang ada di sekitar kita untuk melakukan pemasangan. Namun jika pemasangan dilakukan sendirian bisa seperti yang saya lakukan. Nah, ini kunci alfa yang saya gunakan memang diperuntukkan untuk nut ini ataupun mur ini. Jadi lakukan saja pengencangan sampai benar-benar kencang. Untuk selanjutnya, setelah proses pemasangan di bagian secondary tadi, kita langsung lanjut ke bagian primary. Nah, di sini yang saya pegang adalah bagian camnya. Kita langsung mengganti di bagian slider. Nah, ini di beberapa kasus mungkin teman-teman yang pengguna Matic banyak yang bunyi seperti klotok-klotok atau kletek-kletek. Mungkin bisa salah satunya adalah dari slider ini yang sudah aus. Jadi di sini kita lakukan pergantian, kemudian juga ada roller. Kita lakukan pergantian juga menggunakan part-part original. Saya terus menekankan kita harus menggunakan part yang original untuk pemakaian sehari-hari dan juga untuk masa pakai yang panjang. Tapi tergantung lagi bagaimana kita menggunakannya atau bagaimana cara kita merawat motor. Tidak lupa kita beri sedikit grease untuk di bagian dalam dan juga di bagian kolarnya. Nah, fungsi grease di sini memang berfungsi untuk melumasi ataupun untuk membuat pergerakan atau mengurangi gaya gesek. Nah, untuk bagian grease terdapat dua dari Yamaha. Yang kuning ini untuk secondary yang bagian belakang tadi, dan juga yang putih untuk primary di bagian depan. Jangan sampai tertukar karena untuk kekentalan dan daya tahannya berbeda. Jadi kita gunakan sesuai sebagaimana prosedur yang telah ditentukan. Oke, apabila sudah jangan lupa untuk penggantian bagian seal di bagian primary karena untuk Matic ini cukup rawan. Jika sealnya sudah getas, maka akan ada beberapa ataupun sejumlah oli yang akan keluar karena seal yang getas, jadi akan terdapat rembesan. Oke, jika sudah, langsung saja dilakukan pemasangan di bagian puli primary tadi, rumah rollernya. Jika sudah, kemudian pasang bagian ring yang tipis dan juga lakukan pemasangan di bagian puli kipasnya yang model seperti kipas. Untuk kemudian pasang gigi yang akan terkonek nanti ke bagian engkol dan juga plate ini ataupun ring ini. Jangan sampai terbalik karena ini menggunakan ring yang cekung. Jadi posisi yang ada tanda ataupun bulatan itu di bagian luar, sehingga mur nanti dapat menekan dengan sempurna. Apabila sudah, lakukan pengencangan, boleh menggunakan impact, torsi, ataupun menggunakan filling. Nah, yang pasti kita harus memasangnya dengan kuat. Untuk selanjutnya pemasangan V-bolt atau fan belt. Di Yamaha tersendiri terdapat rotasi yang sangat memudahkan teknisi atau memudahkan kita yang awam untuk mengetahui posisi yang benar. Jadi kita cukup arahkan bagian fumble, arahkan sebagaimana
tanda panah yang terdapat fumble sesuai dengan putaran mesin, yaitu ke bagian depan. Oke, apabila sudah, kita langsung ke pemasangan bagian secondary dan juga mangkok sprocketnya. Apabila sudah, tinggal di bagian pengencangan. Lakukan pengencangan mur di bagian primary dan secondary. Apabila semuanya sudah dilakukan sesuai sebagaimana semestinya, maka bagian CVT ini kita anggap clear. Tinggal bagaimana kita memasang bagian bak CVT-nya. Lakukan pemasangan dan juga setelahnya kita tes menyalakan dan juga tes ride. Oke, saya rasa cukup. Mungkin itu saja video kali ini mengenai pembahasan bagian CVT. Semoga kita semua dapat memahaminya dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.